Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Septiani dari 1A S1 Keperawatan dengan NIM 2214201014 dari Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Mata kuliah ilmu biomedik dasar yang satu sistem persarafan. Oke, seperti gambar di samping, inilah bagian-bagian otak dan fungsi. Otak memiliki 3 bagian utama. 1. Otak besar, cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Cerebrum mengandung sel-sel saraf yang berselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar lagi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, bagian depan, yang mengendalikan gerakan, ucapan, emosi, dan kepribadian, dan juga berperan dalam proses berpikir dan pemecahan masalah. 2. Lobus parietal, bagian atas, yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. 3. Lobus temporal, bagian samping, yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. 4. Lobus occipital, bagian belakang, yang mengendalikan fungsi penglihatan. 2. Bagian otak kecil, cerebrum. Otak kecil terletak di bagian otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh, yang berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. 3. Batang otak, brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Selain itu, bagian otak ini juga berperan sebagai penghubung antara otak besar, otak kecil, dan saraf tulang belakang. Oke, ini gambaran kedua tentang saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 saraf yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda untuk indera atau gerakan. Setiap saraf menghubungkan otak ke berbagai bagian kepala, leher, dan tubuh. 1. Saraf olfaktory adalah saraf penciuman yang mengirimkan informasi sistem sensorik ke otak mengenai aroma di sekitar kita. 2. Saraf optik adalah saraf yang berkaitan dengan penglihatan yang mendeteksi cahaya, warna, dan bentuk. 3. Saraf okulomotor memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol cara kerja otot dan respon pupil. 4. Saraf trochlear berfungsi mengontrol otot oblik superior yang berperan menggerakkan bola mata ke bawah, melotot, dan kembali seperti semula. 5. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar yang berperan pada kedua fungsi motorik maupun sensorik. 6. Saraf abduction yang berperan untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus, yang berfungsi untuk membantu pergerakan mata seperti melotot dan melirik. 7. Saraf facialis sama seperti saraf trigeminal. Saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 cabang dengan fungsi: 1. Pergerakan otot untuk berbagai macam ekspresi wajah. 2. Pemasok kelenjar. 3. Memberikan sensasi di telinga luar. 4. Kemampuan merasakan makanan pada lidah. 8. Saraf vestibularis yang berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan tubuh. 9. Saraf glosopharyngeal. Saraf ini menerima informasi dari tenggorokan tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. 10. Saraf vagus yang berperan dalam mengontrol fungsi vital seperti sistem pernapasan, mengendalikan fungsi, dan sistem pencernaan. 11. Saraf aksesorius berfungsi untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. 12. Saraf hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir berperan sebagai sistem motorik. Selanjutnya yaitu mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir. Mekanisme gerak refleks terbagi 2, yaitu mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan sebagai busur refleks. Busur refleks terbagi menjadi 2, yaitu monosinaptik dan polisinaptik. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepas hormon. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang melepas hormon ke dalam aliran tubuh untuk ditransfer ke target sistem. Hormon adalah suatu zat kimia yang disekresiasikan oleh suatu sel atau kelompok sel yang masuk ke dalam peredaran darah ke seluruh tubuh untuk merangsang dan menghambat aktivitas sel atau jaringan tertentu dengan konsentrasi yang amat sedikit. Zat kimia hormon terdiri dari peptid, amine, dan steroid.
Fungsi endokrin 1 sebagai pertumbuhan, 2 sebagai keseimbangan cairan, 3 sebagai perkembangan seksual dan reproduksi. Beberapa organ penghasil hormon. 1. Hipotalamus berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta lapar. 2. Kelenjar tiroid yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. 3. Kelenjar pankreas yang berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. 4. Kelenjar gonad yang berfungsi menghasilkan hormon seks. 5. Kelenjar hipofisis yang berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan serta fungsi pada organ tubuh lainnya. 6. Kelenjar paratiroid berfungsi A. Memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. B. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekretasi fosfat. C. Mempercepat absorpsi kalsium di usus. 7. Kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. 8. Kelenjar adrenal berfungsi memproduksi berbagai jenis hormon. Reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. A. Sistem reproduksi wanita terbagi dua, yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. 1. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. 2. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus berkembangnya sebelum dibuahi. 3. Uterus berfungsi memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. 4. Kantung kemih yang berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. 5. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. 6. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. 7. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. B. Bagian organ reproduksi wanita bagian luar. 1. Labia mayora atau bibir vagina yang berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. 2. Labia minora atau bibir vagina kecil yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. 3. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. 4. Lubang vagina berfungsi jalan lahir bagian lunak dan mengalirkan lendir darah menstruasi. 5. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. 6. Selaput darah berfungsi sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. 7. Serviks berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dan uterus menuju vagina. Sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria A. Kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. B. Sepasang kandung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang berbentuk air mani. C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. D. Kelenjar fosfat berfungsi sebagai sumber nutrisi atau pelindung sperma. E. Uretra berfungsi sebagai mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. F. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. G. Testis berfungsi memproduksi sperma. H. Epididymis berfungsi mengangkut sperma dan pematangan sperma. I. Paraskim berfungsi mengeluarkan air seni atau air mani. J. Glans penis berfungsi tempat keluarnya urin dan air mani. K. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sistem perkemihan. Anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari A. Ginjal, B. Ureter, C. Vesika urinaria atau kandung kemih, D. Uretra. Ginjal letak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang teritorium pada kedua sisi vertebrata lumbalis. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen, bentuk seperti biji kacang, beratnya kira 0,5% dari berat tubuh manusia, ukuran panjang sekitar 11 cm dan lebar 6 cm, ketebalan 3 cm. Struktur ginjal. A. Lapisan luar atau korteks.
atau kulit ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros yang berwarna ungu tua, kurang lebih 1 juta nefron. Lapisan dalam atau medula sumsum ginjal berbentuk kerucut, renal piramid terdiri dari lubang-lubang kecil. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu A. Fascial renal adalah pembungkus terluar, B. Parirenal adalah jaringan adipase yang terbungkus fascia ginjal yang membentuk organ tetap pada posisinya, C. Kapsul fibrosa adalah membran halus transparan yang berlangsung, membungkus ginjal dan dapat dengan mudah lepas. Nefron terdiri dari A. Glomerulus, B. Tubulus proximal, C. Lengkung Henle, D. Tubulus distal, E. Tubulus collectivus. Fungsi ginjal: A. Pengeluaran zat sisa organik, B. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, C. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, D. Pengaturan produksi sel darah merah, E. Pengaturan tekanan darah. Ureter. Ureter adalah saluran fibromuskular yang mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat, 2. Lapisan tengah lapisan otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Vesika urinia. Vesika urinaria dapat mengembang dan menyempit seperti balon karet yang terletak di belakang sintesis pubis di dalam organ panggul. Vesika urinaria terdiri dari A. Fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah, bagian terpisah dari rektum oleh patium rectovesikal yang terdiri oleh jaringan ikat ductus deferens. B. Corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. C. Vertex, bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Struktur vesika urinaria: 1. Dinding vesika urinaria terdiri dari A. Lapisan luar, B. Tunica muscalis atau lapisan otot, C. Tunica submukosa atau lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa, D. Lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih dari kantung kemih keluar tubuh. Uretra pria. Lapisan uretra pria terdiri dari A. Lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, B. Lapisan submukosa. Uretra pada pria terdiri dari A. Uretra prostatnya panjang 3 cm, B. Uretra membranosa adalah bagian yang terpendek 1-2 cm, C. Uretra cavernosa yang terpanjang. Uretra wanita. Lapisan uretra wanita terdiri dari A. Tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, B. Lapisan spongiosa, C. Lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina dan uretra. Di sini hanya berfungsi sebagai saluran ekreasi. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pembagian organ pernafasan. Saluran nafas. Saluran nafas dibagi dua. 1. Saluran nafas atas, kafum nasi, kafum oris, sinus paranasalis, faring, dan laring. 2. Saluran nafas bawah, trankea atau bronkiolus. Saluran nafas yang dilalui udara adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Di dalamnya terdapat suatu sistem sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. Alur respirasi. Rongga hidung merupakan termoat atau pintu utama udara dihirup. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung
juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Atau disebut juga nares anterioris adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. 2. Faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trankea. Epiglottis adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trankea yang berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Trankea atau batang tenggorokan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trankea dan paru-paru. Fungsinya untuk mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Alveoli berada di dalam paru-paru berupa kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen CO2 di paru-paru. Muskuloskeletal. Skeletal atau rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Pembagian skeletal. Rangka seksial atau kerangka sumbu terdiri atas kepala dan badan. Bagian kepala kranium terdiri dari A. Tulang wajah, spalchocranium, B. Tulang dada, sternum, C. Tulang rusuk, costa, D. Tulang gelang bahu, humerun, E. Tulang gelang panggul atau pelvis, F. Tulang belakang vertebrae. Alat gerak bagian atas, ekstremitas superior, terdiri dari A. Tulang balikat, spacula, B. Tulang selangkah, clavicula, C. Tulang lengan atas, humerus, D. Tulang hasata atau ulna, E. Tulang lengan bawah atau radius, F. Tulang pangkal tangan atau carpal, G. Tulang telapak tangan atau metacarpal, H. Ruang jari tangan atau phalanges. Alat gerak bagian bawah, ekstremitas inferior, 2 tulang paha femur, 2 tulang kering tibia, 2 tulang betis fibula, 2 tulang tumit calcaneus, 2 tulang tempurung lutut patellea, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki tarsal, 2 kali 5 tulang telapak tangan metatarsal, 2 kali tulang jari kaki phalanges pedis, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki digiti phalanges pedis. Muskulus atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel yang khusus untuk berkontraksi. Ciri-ciri otot: kontraksi atau menegangkan, ekstabilitas, merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas, mampu menegang melebihi otot satrileks. Elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Jenis otot: otot rangka atau otot yang merupakan bagian terbesar di tubuh kita yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Fungsi otot rangka: menghasilkan otot pada tempat otot itu melekat, B. mempertahankan postur dan posisi, C. menjaga panas tubuh agar suhu tubuh tetap normal, D. mengatur gerak pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Ciri otot rangka:
bercorak lintang, terdapat angka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunter. Otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kantung kemih dan uterus serta pada dinding tuba yang terdapat pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi otot rangka membantu dalam pencernaan makanan dan juga memaksa makanan dari suatu organ ke organ yang lain dalam sistem pencernaan. Mengatur kontraksi dari organ pencernaan, pernafasan, reproduksi, serta organ-organ lain kecuali jantung. Ciri-ciri otot polos: berbentuk gelondong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung secara struktural dan fungsional, memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos unit tunggal seperti otot rangka yang berfungsi untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi otot jantung: 1. Mengatur fungsi jantung. 2. Memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dari kiri atau tubuh sistematik dan kanan atau paru-paru, memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya, menyimpan energi dalam bentuk kreatin fosfat. Ciri-ciri otot jantung: berbentuk memanjang, mempunyai inti sel atau tengah, terdapat garis melintang gelap dan terang. Tulang rusuk. Tulang rusuk, leher atau cervical nervus, thoracic nervus, lumbar nervus, lumbosacral, dan coccygeus. Jaringan penyambung. Sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang yang lain. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang berhubungkan otot dengan tulang. Sistem muskuloskeletal pada manusia. Otot sternocleidomastoid adalah salah satu otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Otot ini berjumlah sepasang di sisi kiri dan kanan. Otot pectoralis major adalah otot tebal yang berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada yang berfungsi untuk membantu gerakan aduksi. Otot bisep adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas. Otot brachioradialis adalah otot dengan pola nyeri finger point dari siku ke arah atas pergelangan tangan. Otot eksternal obliku atau otot miring eksternal perut atau miring eksterior berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. Otot rectus abdominis adalah otot dinding perut bagian tengah yang berfungsi untuk menggerakkan dinding perut. Otot rectus femoris terdapat di bagian paha depan yang berfungsi untuk sebagai fleksi dan ekstensi lutut. Otot sartorius adalah otot terpanjang di tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan sendi pinggul dan sendi lutut, tetapi semua aksinya lemah. Otot quadriceps atau sendi lutut yang berfungsi stabilisi aktif lutut. Dan otot digitorum longus adalah otot penna yang terletak di bagian lateral depan kaki yang berbentuk daru dari perpaduan dua.
Otot tibialis anterior adalah otot manusia yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki saat menyentuh tanah saat berjalan. Bones maxima atau tulang rahang atas adalah tulang rahang atas yang tetap berbentuk dari perpaduan dua tulang rahang atas. Mandible atau tulang rahang bawah adalah tulang wajah terbesar dan terkuat yang berfungsi untuk menahan kumpulan gigi bawah. Clavicula atau tulang selangkah adalah tulang ramping yang berfungsi sebagai penopang antara tulang belikat. Humerus atau tulang lengan atas adalah tulang panjang pada lengan yang terletak antara bahu dan siku. Ribs atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada. Sternum atau tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipih. Radius atau tulang pengumpil adalah tulang lengan bawah yang menyambung bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Ulna atau tulang hasta adalah tulang panjang di bagian medikal lengan bawah. Pelvis atau panggul adalah daerah tubuh bagian bawah yang berada di abdomen dari paha. Femur atau tulang paha adalah bagian tubuh terbesar dari tulang terkuat di tubuh manusia. Patella atau tulang tempurung lutut atau tulang lutut adalah tulang yang berbentuk segitiga dan tebal, akan bersendi dengan tulang paha yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tibia atau tulang kering adalah tulang yang terkuat berada di bawah lutut yang berfungsi sebagai penyambung lengan. Fibula atau tulang betis adalah yang terletak di bagian belakang tulang kering pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Yang ketujuh yaitu sistem integumen. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peran penting yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Kulit tebal 0,5 mm sampai 5 mm atau 1 mm sampai 2 mm. Epidermis terdiri dari corneum, lucidium, granulosum, spinosum, basale. Dan dermis terdiri dari papiler, retikuler. Nah, hipodermis pun terdiri dari subkutan. Pembagian epidermis. Luar tipis 1 mm, terdiri epitelium, suplai darah kurang pada lapisan ini mendapat nutrisi dari basement membran. Terdapat keratin yang selalu berganti dan mati. Lapisannya disebut stratum corneum. Butuh waktu 28 sampai 45 hari untuk berganti pembentukan vitamin D. Juga pada lapisan ini, melanosit memberi warna pada kulit. Dermis, dalam dan tebal, terdiri dari kolagen atau jaringan ikat. Fibrolas adalah sel yang bermigrasi dalam penyembuhan luka. Terdapat juga jaringan elastis yang memproduksi pelumas. Kaya dengan saraf sensori yang mentransmisikan rasa nyeri, rasa raba, suhu, dan tekanan. 3. Lapisan subcutaneous. Penyimpanan lemak langsung melapisi tulang dan otot. Pembuluh darah sensitif untuk tekanan. Pembagian kulit. 1. Rambut. 2. Kuku. 3. Kelenjar. Rambut terdiri dari 1. Batang bagian superficial, akar, dalam kulit dikelilingi folikel. 3. Dendrit, akar rambut sekeliling folikel rambut. 4. Rangsang saraf jika batang rambut bergerak. 5. Warna rambut. 6. Uban karena sintesis pada enzim tyrosinase. Kelenjar kulit. Kelenjar sebasea yang terhubung dengan folikel rambut, memproduksi sebum, memberi minyak pada kulit, meminimalkan kehilangan air kulit. Kelebihan produksi sebum pada remaja adalah jerawat, menghambat pertumbuhan bakteri. Skin glass atau kelenjar. Kelenjar pada kulit tersebut memproduksi dua hal. Yang pertama, ekokrine, bagian yang keluar dari dalam dermis, saluran pipa pada akhir-akhir pori.
Epidermis berproduksi 600 ml keringat per hari, rata-rata. Dewasa 200 ml, sensibel sampai 400 ml. Fungsi utama hilang panas, Apcote cream. Terbatas, axial, pubis, arrowhead bird, area in malas. Bagian yang keluar dari dalam dermis, saluran terbuka dalam folikel rambut, sekreasi agar vikos sama dengan sekretaris ekrin plus lipid and protein tidak berfungsi pada pada masa puber. Kuku merupakan lapisan agak keras yang terdiri dari sel keratin, memanjang sekitar 0,1 mm per hari. Fungsi kulit. 1. Kulit melayani beberapa fungsi. Protection, melindungi. Ada beberapa, melindungi fisik, melindungi secara kimia, dan juga melindungi cuka mantel memperlambat pertumbuhan. Hasil bakteri sebelum berisi kimia, bakteri kida, untuk pertahanan tubuh, dan antigen presenting cell atau sel Langerhans. Makrofag, yaitu perasa atau menyentuh tekanan dan getaran. Kedua, ekskresi dan absorpsi, dukungan keringat atau sarana ekskresi garam, amonia, urea. Beberapa molekul lautan lipid diabsorpsi melalui kulit. Pembentukan vitamin D atau perpaduan vitamin D. Sel epidermal merubah turunan kolesterol ke dalam vitamin D, prekursor sinar matahari, liver and kidneys, kemudian merubah bentuk aktif. Bantuan penyerapan kalsium dari saluran vaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengendarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskular antara lain: 1. Sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain. 2. Sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Jantung. Struktur organ jantung. Organ jantung memiliki tugas untuk menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri dari atas beberapa bagian. 1. Aorta. Aorta adalah arteri terbesar pada tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas organ jantung Anda, yang berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Vena cava superior adalah vena besar adalah dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Arteri pulmonis, yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta, katup yang memisahkan antara vertikal kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Atrium, bentuk jamak atrium yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada dua atrium, yakni atrium kiri dan atrium kanan. Letak atrium ada di dua ruangan teratas pada 4 ruangan utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen kemudian membawanya pada vertikal kiri. Fungsi atrium kanan menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke vertikal bagian kanan. Vena pulmonis vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsinya membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Katup tricuspidales. Ini katup yang terdiri dari 3 daun. Pada katup ini bisa terbuka bila sistolet berkontraksi serta bisa menutup kembali. Fungsinya memisahkan atrium kanan dengan vertikal kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan yang menuju ke vertikal kanan. Katup mitral. Biskot atau katup mitral
katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan vertikal kiri. Fungsinya untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada vertikal kiri kembali pada atrium kiri. Vertikal dua ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung yang disebut dengan bilik. Terdapat dua jenis vertikal, yaitu vertikal kanan dan vertikal kiri. Fungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Vertikal kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Vertikal kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Vena cava inferior. Vena terbesar pada tubuh manusia. Fungsinya membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium. Bagian kanan jantung, katup atriventikuler. Katup yang berada di antara atrium dengan vertikal. Fungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada vertikal. Dinding jantung bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri dari atas 3 lapisan yakni endokardium terdalam, kemudian myokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar. Fungsinya membuat jantung terdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Dinding jantung bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapis yakni endokardium terdalam, kemudian myokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar. Fungsinya yaitu membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Lapisan otot. Lapisan perikardium merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam, yakni lapisan 1 perikardium periantal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru. 2. Perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah. Perikardium periantal. C. Lapisan myokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. D. Lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang berhubungan dengan jantung yang terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi 2. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung. Bagian bilik kiri, vertikal kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sirkulasinya adalah jantung, bilik kiri, aorta, arteri, kapiler ke seluruh tubuh, vena, dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung vertikal dexter keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasi adalah jantung, bilik kanan, ke arteri pulmonus, langsung paru-paru dan vena pulmonalis, dan kembali ke jantung serambi kiri. 9. Sistem hematologi. Komponen darah beserta fungsinya. 1. Plasma darah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. 2. Sel darah merah, eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Eritrosit juga mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. 3. Sel darah putih, leukosit. Meskipun jumlahnya sedikit daripada sel darah merah, leukosit punya peranan yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. 4. Trombosit.
Tidak seperti sel darah merah dan putih, trombosit sebenarnya bukan sel melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Oke, sistem yang ke-10 yaitu organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terdiri atas 1. Rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar lidah sebagai sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi jika kimiawi oleh enzim amilase. 2. Kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalannya jalur makanan menuju lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. 3. Lambung. Letaknya di bawah sekat ronggang dada atau diafragma, bentuknya seperti kantung. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pylorus bagian bawah. Usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. 5. Usus besar. Usus besar terdiri dari atas. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascendens atau kanan rongga perut, transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendens kiri rongga perut, dan sigmoid bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi lain usus besar adalah membusukkan sisa-sisa makanan, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegradasi bakteri. 6. Rektum atau disebut juga anus. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus berfungsi mengeluarkan feses, sedangkan rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampung sesaat. Rektum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus keluarkan atau harus bertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Kelenjar pencernaan. 1. Pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang berada di belakang perut bagian atas dan berfungsi membantu pencernaan. Pankreas dapat menghasilkan enzim yang disekresikan ke usus kecil mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase pankreas, 2. Enzim lipase pankreas, teripsinogen atau natrium bikarbonat. 2. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubah menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. 3. Kelenjar empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan yang berlemak. Metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh.